Santan memang cocok dibuat segala masakan, fams. Mulai dari berbahan tulang-tulangan sampai ikan. Berhasil disulapnya. Makanan ringan? Tenang, santan juga mahir di bidang itu juga kok. Kuliner bersantan ini datang dari Jawa Tengah. Siapa sih yang bisa nolak kenikmatan tengkleng? Salah satu tengkleng yang legendaris terletak di Pasar Klewer, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Warung yang dikenal dengan nama Tengkleng Bu Edi ini sudah ada sejak tahun 1971, fams. Sekarang sih sudah dikelola oleh generasi ketiga. Banyaknya pembeli yang antri sebelum warungnya buka, akhirnya dibuat sistem nomor antrian gini, agar pembelinya tertib, fams. Hihihi, nggak heran kalau warung ini hanya buka dari jam setengah 1 siang sampai jam 3 sore saja. 50 kg tengkleng yang ludes setiap hari disajikan dengan cara yang unik, fams. Ini loh, wadahnya dibuat dari pincuk alias daun pisang. Masih tradisional banget ya. Oh iya, fams, ternyata dulu tengkleng menjadi hidangan untuk rakyat jelata loh. Soalnya di masa penjajahan Belanda, hanya para bangsawan yang bisa menyantap daging untuk diolah menjadi gulai. Jadi para pelayannya hanya kebagian tulang, jeroan, kaki, sampai kepala kambing saja. Karena dibuat dari rempah yang sama, rasanya jelas lebih nikmat dan sedap deh. Maklum, ada tambahan rasa kaldu yang berasal dari rebusan tulang kambing. Hehehe. Kalau yang ini namanya juga tengkleng sih, tapi rasanya lebih pedas, manis, dan gurih dengan tekstur yang lebih kering. Makanya tengkleng ini akrab dikenal sebagai tengkleng rica. Tengkleng legendaris ini, fams, terletak di dekat Pasar Kembang, Kota Solo, tepatnya di Jalan Sriwedari, fams. Katanya sih warung ini sudah ada sejak tahun 90-an tuh. Sebelum dimasak seperti ini, tengkleng harus direbus hingga ekstrak tulangnya keluar. Rasanya jadi semakin gurih karena ditambah dengan kuah gulai yang mengandung banyak bumbu dan rempah. Biasanya semakin lama tengkleng dimasak, maka kuahnya bisa semakin enak. Fams, nama tengkleng sendiri ternyata mencerminkan kehidupan rakyat jelata di masa penjajahan dulu. Dinamakan tengkleng karena saat ditaruh di piring akan mengeluarkan bunyi kleng-kleng-kleng. Maklum, dulu tengkleng disajikan dengan wadah piring dari seng gitu, fams. Ada-ada aja deh. Eits, masih belum selesai, fams. Di warung ini juga terkenal sama sate buntal. Sate ini dibuat dari daging kambing yang sudah dicincang. Selanjutnya, daging dibumbui dan dibalut dengan lapisan lemak kambing. Udah kebayang kan gurihnya sate buntal? Hihihi. Sate ini dibakar setengah matang terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke dalam bumbu, lalu bakar lagi sampai matang. Eits, proses ini dilakukan sebanyak 3 kali, sampai bumbunya meresap ke dalam daging secara sempurna ya. Kuliner selanjutnya berasal dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, fams. Hasil lautnya sangat melimpah. Warga setempat terbiasa memanfaatkan ikan jabung dengan kuah asam pedas khas Melayu. Ternyata hampir sama seperti ikan laut pada umumnya. Ikan jabung mengandung protein yang tinggi. Ikan jabung juga baik untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh tuh. Oh iya, ikan yang diolah juga harus dipisahkan dulu dari kulitnya yang tebal, agar bumbunya bisa meresap sempurna. Kuah asam pedas memerlukan jahe, kunyit, kemiri, batang serai, bawang merah, ketumbar, cabai merah, asam jawa, nanas, dan garam. Oh iya, bumbu-bumbu ini terkenal dengan aromanya yang khas, jadi wajib ada untuk olahan kuah asam pedas. Maklum, asam pedas biasanya dibuat dengan campuran ikan yang cenderung berbau amis. Asam pedas Melayu terkenal dengan kuahnya yang gak terlalu kental, seperti gulai, fams. Karena teksturnya mudah lunak, nanas dimasak paling terakhir, alias menjelang kuah asam pedasnya matang. Oh iya, ikan jabung biasa dikenal dengan sebutan ikan ayam-ayaman, fams.
Ikan ini mudah didapatkan di perairan Pulau Bintan. Kulit yang tebal dan daging yang sedikit membuat kebanyakan masyarakat sekitar enggan mengkonsumsinya. Makanya daging ikan jabung hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pentol bakso saja tuh. Selanjutnya kuliner dari Tanah Minangkabau, fams. Nggak cuma Kota Padang dan Bukit Tinggi aja, Tanah Datar juga jadi incaran para pecinta makanan loh. Bukan gulai tunjang, masyarakat Tanah Datar punya kuliner nikmat bernama gulai anyang. Gulai ini berisi jeroan sapi, ada usus, limpa, dan babat. Sebagai menu spesial dari Tanah Datar, gulai anyang jadi kuliner wajib ketika perayaan hari-hari besar, khususnya Idul Adha. Banyak yang bilang kalau nggak ada gulai anyang di musim kurban, serasa nggak lebaran, fams. Hahaha. Gulai anyang menggunakan tambahan bunga dan daun pepaya. Nah, kedua bahan ini dipercaya bisa menetralisir kadar kolesterol dan lemak yang tinggi pada jeroan sapi. Agar teksturnya lunak dan rasa pahitnya berkurang, bunga dan daun pepaya direbus dulu ya, fams. Oh iya, jangan lupa jeroan sapinya dipotong sesuai selera. Fams, kuliner khas dari Tanah Datar terlihat pada penambahan bumbu ketumbar segar. Eits, masakan khas dari ranah Minang ini jarang pakai bahan satu ini, jadi rasa gulai anyang lebih spesial. Kuliner khas Minang memang terkenal dengan penggunaan santan, fams. Sebaiknya jangan pakai dalam bentuk kemasan. Iya sih, memarut kelapa memang agak lama dan beresiko, tapi santan yang dihasilkan jauh lebih enak. Selanjutnya, bumbu dicampur ke dalam santan. Jangan lupa diaduk terus agar santan tidak pecah ya. Jeroan sapi bisa langsung direbus deh. Kalau santannya sudah mendidih, jangan lupa masukkan bunga dan daun pepaya rebus, fams. Gak perlu waktu lama, gulai anyang siap untuk disantap. Fams, dari kota sejuta bunga Magelang, Jawa Tengah, ada jajanan bernama getuk trio. Disebut dengan getuk trio karena secara fisik, getuk ini seolah-olah terbagi menjadi 3 bagian warna. Eits, bukan sembarangan singkong bisa digunakan untuk getuk satu ini, fams. Hanya singkong jenis kinantilah yang cocok digunakan sebagai getuk satu ini. Saat diproses lebih lanjut, kinanti bisa mengeluarkan rasa manis yang menambah cita rasa getuk. Oh iya, getuk dalam bahasa Jawa artinya singkong, fams. Dulu getuk dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai makanan pokok pengganti nasi. Gunungan singkong yang sudah dipanen dikupas dari kulitnya. Pastikan gak ada warna hitam yang menempel pada bagian singkong ya. Soalnya singkong hitam biasanya terkontaminasi bakteri yang bikin rasanya pahit tuh. Singkong kemudian dicuci hingga bersih, fams. Selanjutnya singkong dikukus dengan alat tradisional sejak tahun 1940, fams. Gak heran, alat yang digunakan untuk memasak masih menggunakan arang kayu. Kurang lebih 1,5 jam. Teksturnya bisa berubah menjadi empuk deh. Selanjutnya singkong-singkong ini nggak boleh terkena langsung oleh tangan, fams. Kalau terkena tangan langsung, singkong bisa cepat membusuk dan warnanya berubah menjadi kebiruan. Selain sarung tangan, bisa pakai alat bantu ya. Setelah didinginkan dan dipisahkan dengan serat-seratnya, baru bisa digiling halus dengan tambahan gula batu, fams. Alat yang satu ini lumayan canggih, fams. Jadi nggak perlu ditumbuk seperti pembuatan getuk pada zaman dulu. Hihihi. Proses selanjutnya, singkong diberikan rasa dan pewarna makanan. Ada coklat dan warna pink, fams. Karena termasuk makanan basah dan tidak ada pengawet sama sekali, getuk ini hanya bisa bertahan hingga 2 hari saja. Kuliner bersantan selanjutnya masih berasal dari Jawa Tengah, fams. Nggak cuma yang makan aja yang cantik, pukisnya juga nggak mau kalah tuh. Kuliner tradisional Indonesia ini sudah mulai bersolek untuk menyasar penikmat generasi muda. Pukis yang bisa didapat di perbatasan Solo dan Sukoharjo, tepatnya di wilayah Gentan, Kecamatan Baki, Jawa Tengah ini, disajikan dengan berbagai topping yang nikmat, mulai dari tiramisu, taro, green tea, cappuccino, dan masih banyak lagi. Kurang greget kalau dijual dengan satu rasa. Gak usah khawatir, topping untuk pukisnya bisa di-mix alias dicampur kok. Nggak cuma itu aja, pukis kekinian ini hadir dengan 4 varian yang berbeda. Mulai dari original atau pukis klasik,
pukis coklat, cinnamon alias kayu manis, dan pukis bold. Sama dengan pukis pada umumnya, bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, gula pasir, telur, santan, margarin, dan ragi. Untuk mengembangkan adonan, gula pasir diaduk bersama kuning telur dengan kecepatan tinggi. Selain membuat rasa pukis lebih enak, kuning telur ternyata bisa menjadikan teksturnya lebih lembut loh. Selain itu, kuning telur juga menjadi bahan perekat alami agar semua bahan tercampur sempurna. Kalau adonan sudah berubah warna lebih pucat, giliran ragi yang masuk, fams. Dalam dunia kuliner, ada 2 jenis ragi yang bisa didapat, yaitu ragi basah dan ragi kering. Kalau pukis ini sih lebih baik pakai ragi yang kering ya. Proses pencampuran ini untuk mengembangkan adonan melalui perubahan gula menjadi gas karbon dioksida. Selanjutnya, santan dan terigu bisa dicampur ke dalam adonan. Terakhir, masukkan mentega cair deh. Nggak butuh waktu lama, proses pencampuran ini dilakukan kurang lebih 15 menit aja, supaya teksturnya benar-benar kalis. Fams, dari keempat pukis yang ada, pukis bold dibuat dengan tambahan perasa charcoal alias arang hitam. Bahan ini berasal dari arang aktif yang banyak digunakan sebagai campuran makanan. Eits, bukan arang beneran ya, tapi sebuah istilah untuk zat yang dihasilkan oleh bahan-bahan alami kok. Hihihi. Tunggu 15 menit sampai adonan mengembang dan teksturnya keras, fams. Oh iya, pukis dikenal sebagai kudapan khas Indonesia dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Karena dibuat dengan bahan dan cara yang sederhana, akhirnya pukis terkenal hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kalian pasti tahu ini dong. Iya, serabi dengan tambahan potongan buah salak sebagai toppingnya, fams. Adonan serabi ini dibuat dari campuran tepung terigu dan santan kelapa. Oh iya, santan cocok digunakan untuk segala jenis makanan karena memiliki lemak yang bisa digunakan sebagai penyedap alami, fams. Kemudian santan dituangkan ke dalam tepung terigu. Kalau kurang encer bisa ditambahkan air panas ya, fams. Jangan lupa tambahkan garam untuk memberikan rasa pada adonan serabi. Oh iya, daging salak dan kelapa diparut dan digunakan sebagai toppingnya ya. Umumnya, serabi dimasak menggunakan tungku sederhana dengan bahan bakar arang. Agar parutan daging salaknya menempel pada serabi, sebaiknya dimasukkan saat adonan serabinya udah setengah jadi, fams. Gampang banget kan? Bisa dong bikin sendiri di rumah. Fams, sudah lebih dari 1 tahun loh kita berjibaku dengan pandemi COVID-19. Asal tetap mengikuti protokol kesehatan, kita masih bisa liburan kok. Lihat nih, masa kalian gak tergoda dengan keindahan alam Indonesia? Kalian pasti baper untuk bermain-main di pasir berwarna pink seperti ini. Atau berenang sama manta. Kawasan yang terkenal dengan komodonya ini juga punya spot berenang yang asyik banget. Manta Point. Di spot ini memungkinkan pengunjung untuk berenang bersama parimanta, fams. Oh iya, ikan parimanta adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia loh. Lebar tubuhnya bisa mencapai lebih dari 7 meter. Uniknya, ikan manta selalu berenang melawan arus, fams. Diprediksi bulan Januari menjadi musim kawinnya ikan manta. Saat itu banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Mereka ingin menyaksikan lenggak-lenggok si parimanta. Fams, ikan ini juga dijuluki sebagai ikan pintar. Maklum, rasio otak dan tubuhnya tergolong paling besar dibandingkan dengan hewan laut lainnya. Hihihi. Oh iya, meskipun tidak memiliki sengat beracun seperti jenis pari lain, sebaiknya sih jangan berenang terlalu dekat. Pokoknya jangan sampai mereka merasa terganggu, fams. Pantai Pink alias Pink Beach merupakan destinasi wisata andalannya Labuan Bajo. Sesuai namanya, pantai ini memiliki pasir yang berwarna merah muda. Konon katanya sih, pantai seperti ini hanya ada 7 di dunia loh. Bangga dong kalau Indonesia punya 1. Hihihi. Kurang lengkap rasanya berkunjung ke Labuan Bajo nggak ke spot yang paling terkenal, Pulau Padar. Dari pelabuhan Labuan Bajo membutuhkan 3 jam perjalanan menggunakan kapal laut. Sesampainya di dermaga Pulau Padar, pengunjung langsung disambut dengan pemandangan bukit yang gagah menjulang dan menghijau. Fams, Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca.
Emang sih Pulau Padar nggak setenar Pulau Komodo. Kalau ngomongin pemandangan, pastinya lebih cakep dong. Ini namanya tradisi krapyak yang dilaksanakan di Dusun Kedung Dalem, Desa Kretek, Kebumen, Jawa Tengah. Tradisi ini diadakan setiap tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Agar upacara ini berjalan dengan sukses, masyarakat Desa Kretek patungan untuk membeli kambing. Nantinya kambing diolah sebagai menu makanan bersama, tapi patungannya nggak ada pemaksaan kok, alias seikhlasnya aja. Setiap tamu undangan, baik pria maupun wanita yang hadir, harus menggunakan busana pakaian adat Jawa tuh. Tradisi krapyak diawali dengan ziarah ke petilasan yang terletak di kawasan Punden Masigit. Diiringi lantunan kidung berbahasa Jawa, tokoh masyarakat membawa upeti dan sesaji tuh. Oh iya, sandalnya harus dilepas sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya mereka memanjatkan doa-doa. Katanya lokasi ini menjadi tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro ketika mengobarkan Perang Jawa melawan Belanda. Jadi masuk dalam lokasi cagar budaya yang harus dijaga tuh. Nah, setelah doa dipanjatkan, semuanya keluar dari kawasan Punden dengan berjalan mundur. Cara ini dilakukan sebagai adab kesopanan ya. Olahan yang wajib ada saat tradisi krapyak adalah becek krapyak. Nah, kambing hasil patungan warga dibakar untuk menghilangkan bulunya. Kambing yang sudah dicuci dan dipotong-potong selanjutnya diolah dengan bumbu khusus dan olahan ini dimasak kurang lebih 2 jam loh. Karena dibuat dengan bahan yang terkenal dengan getah dan rasa pahit, daun pepaya dan jantung pisang direbus dulu, fams. Oh iya, bahan-bahan ini juga bisa bikin daging kambing lebih empuk loh. Fams, ini nih yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain. Mereka memanfaatkan serbuk alami bambu untuk menambah kenikmatan becek krapyak. Keren ya tayangan hari ini. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya, fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams.